Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas MIPA Integratif Biologi Umum dengan topik aplikasi materi kalkulus dalam pemodelan mangsa-pemangsa oleh kelompok 1. Pada video kali ini akan dibahas beberapa subtopik. Yang pertama yaitu model matematika, yang kedua makhluk hidup dalam ekosistem, yang ketiga model matematika jika dalam suatu ekosistem tidak terjadi interaksi antar dua spesies, yang keempat model matematika jika dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar dua spesies, yang kelima jumlah populasi pemangsa dan mangsa, dan yang keenam contoh soal aplikasi. Kita masuk di bagian pertama, yaitu model matematika. Dalam permodelan matematika pemangsa-memangsa ini didasari karena adanya interaksi baik antar individu, baik antar komunitas maupun antar populasi yang menciptakan ekologi yang kemudian disebut juga sebagai ekosistem. Dalam ekosistem ini terjadi interaksi makan dimakan sehingga akan terjadi keseimbangan pada trofi rantai makanan. Untuk mempermudah kita menganalisa dan membuat permodelan, kita harus gunakan dulu contoh ekosistem supaya kita tahu siapa predatornya dan siapa yang dimangsa. Kali ini kita misalkan ekosistemnya adalah ekosistem di persawahan dengan ular sebagai predator dan tikus sebagai mangsanya. Nah, di sini kita misalkan F sebagai populasi tikus, yang mana tikus sebagai sumber makan ular di sawah, dan S populasi ular S itu melambangkan ular di sawah. Lalu kemudian ada DF per DT, yaitu kecepatan perubahan populasi tikus pemakan padi dengan waktu tertentu. Dan kemudian ada DS per DT, yaitu kecepatan perubahan populasi ular dalam waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui di suatu populasi entah pemangsa dan dimangsa ini, kita bisa menghitungnya dengan DF per DT itu sama dengan G, F, S, dan untuk menghitung populasi ular kita bisa gunakan DF per DT sama dengan H, F, S. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup di alam merupakan suatu sistem yang terdiri dari, yang pertama adalah individu, yaitu organisme tunggal, kemudian dilanjutkan dengan populasi, yaitu kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Selanjutnya ada komunitas, yaitu sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Dan selanjutnya ada ekosistem, yaitu kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Setiap spesies makhluk hidup saling berinteraksi antar individu maupun antar populasi. Interaksi inilah yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Dalam ekosistem, jadi proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup yang dinamakan rantai makanan. Sehingga dalam rantai makanan terdapat peran predator and prey atau pemangsa dan mangsa. Agar ekosistem seimbang, selain terjadi proses makan dan dimakan di alam, juga diperlukan adanya campur tangan manusia sebagai biological control, yaitu sebuah upaya dalam mengendalikan jumlah predator atau pemangsa, serta menjaga ketersediaan prey atau mangsa di alam untuk tidak sampai punah, di mana dengan tujuan untuk mengatur agar pertumbuhan predator atau pemangsa dan prey atau mangsa tetap proporsional. Hal ini dilakukan karena ketika populasi predator atau pemangsa tidak terkendali, maka populasi prey atau mangsa akan punah, sehingga predator atau pemangsa tidak dapat hidup dikarenakan putusnya rantai makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model matematika jika dalam suatu ekosistem tidak terjadi interaksi antara dua spesies. Sekarang kita akan memodalkan interaksi yang kompleks antara ikan pemakan plankton dan hiu. Diasumsikan bahwa ikan pemakan plankton tidak ada, maka di sini hiu akan tidak memiliki sumber makanan. Dalam hal ini, populasi hiu yang mati akan melebihi populasi hiu yang lahir, karena tidak adanya ikan yang menjadi sumber makanannya. Jadi, model matematikanya dapat kita tuliskan sebagai ds per dt sama dengan negatif K dikalikan S, dengan ds per dt, yaitu kecepatan perubahan populasi hiu dalam kurun waktu tertentu. K, yaitu koefisien laju kematian populasi hiu, dan S populasi hiu di wilayah yang sama. K
Karena tidak adanya ikan pemakan plankton, maka spesies hiu akan punah dalam jangka waktu yang singkat. Maka di sini kita dapat menentukan ds per dt, yaitu fungsi H yang berisikan F dan S, dengan H0S, yaitu negatif K dikali S. Dengan ds per dt, yaitu kecepatan perubahan populasi hiu dalam kurun waktu tertentu. F populasi ikan sumber makanan hiu, yaitu ikan plankton di wilayah laut tertentu. S populasi hiu di wilayah yang sama, dan tidak lupa K koefisien laju kematian populasi hiu. Selanjutnya, kita akan membahas model matematika jika dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara dua spesies. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah asumsi, yaitu bahwa populasi ikan pemakan plankton lebih banyak dari populasi hiu yang memangsanya. Sehingga ikan pemakan plankton dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pertumbuhan hiu. Jadi kita dapat mengasumsikan bahwa populasi pertumbuhan hiu itu meningkat sebanding dengan populasi ikan pemakan plankton. Jadi semakin banyak ikan pemakan plankton, maka semakin banyak pula populasi hiu. Jadi kita dapat membuat model matematikanya sebagai berikut. Kita punya ds per dt sama dengan min Ks ditambah IFS, dan df per dt sama dengan AF min BSF. Di bagian sebelumnya, kita sudah tahu bahwa S itu adalah populasi ikan hiu di wilayah tertentu. Jadi ds per dt atau turunan S terhadap T itu adalah kecepatan perubahan populasi ikan hiu di wilayah tertentu. Dan begitu juga dengan df per dt. F itu kan populasi ikan pemakan plankton. Jadi df per dt itu adalah kecepatan perubahan populasinya. Nah, di sini kita juga punya, di ds per dt ini kita punya min Ks plus IFS, di mana K ini adalah koefisien laju kematian populasi hiu, dan I itu adalah konstanta proporsi yang mengukur keuntungan dari populasi hiu yang memangsa ikan pemakan plankton. Di df per dt kita juga punya AF min BSF, di mana A-nya ini adalah koefisien laju pertumbuhan populasi ikan pemakan plankton, dan B-nya ini adalah konstanta proporsi yang mengukur banyaknya interaksi hiu dengan ikan pemakan plankton, di mana si hiu ini memangsa ikan pemakan plankton. Dari sini kita bisa lihat bahwa di ds per dt atau formula kecepatan perubahan populasi hiu itu ada F. F ini kan populasi ikan pemakan plankton. Jadi kecepatan perubahan populasi hiu itu dipengaruhi oleh populasi ikan pemakan plankton. Dan begitu juga dengan df per dt. Di df per dt kita punya S gitu ya. df per dt ini kan kecepatan perubahan populasi ikan pemakan plankton. Berarti karena kita punya S di dalamnya, maka kecepatan perubahan populasi ikan pemakan plankton itu dipengaruhi oleh populasi hiu. Nah, karena I-nya itu positif, maka suku IFS itu juga positif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah populasi ikan pemakan plankton meningkatkan jumlah populasi hiu. Yang kedua, karena B-nya positif, maka suku min BSF itu negatif atau tak positif. Hal ini mengindikasikan peningkatan banyaknya hiu itu mengurangi populasi ikan pemakan plankton. Jadi kalau di awal tadi kita mengasumsikan bahwa semakin banyak ikan pemakan plankton, maka semakin banyak pula hiunya. Nah, kalau hiunya semakin banyak, maka ikan pemakan planktonnya juga akan semakin sedikit karena dimangsa oleh si hiu. Bagian 5. Jumlah populasi mangsa dan pemangsa. Dalam model matematika yang sudah dijelaskan sebelumnya, jumlah populasi antara populasi predator dengan mangsa dalam selang waktu tertentu bisa dihitung dengan mudah, sebab kedua persamaan diferensial tersebut linear dan separable. Di sini linear itu artinya semua faktor diferensialnya memiliki koefisien konstan, dan separable artinya kedua variabelnya bisa dipisahkan. Jadi kita punya persamaan diferensial yang tadi, ds per dt sama dengan minus Ks ditambah IFS, lalu kita faktorkan S keluar, dan kita bagi dengan per S di kedua ruas menjadi per S ds per dt sama dengan minus K tambah IF. Nah, dengan separasi variabel dan pengintegralan dari waktu awal T0 ke T, kita dapat memperoleh
Jadi di bawah sini adalah integral dari T0 ke T dari per S ds sama dengan integral dari T0 ke T dari minus K dt ditambah integral dari T0 ke T dari IF dt. Dan solusinya adalah ln ST per ST0 sama dengan minus K T kurang T0 ditambah I integral T0 ke T FT dt. Di sini FT ini tergantung fungsi yang dibahas. Dan fungsi FT ini dia itu tergantung data yang diperoleh dari eksperimen. Jadi tidak diintegralkan langsung, tapi fungsinya akan didapatkan jika kita melakukan eksperimennya. Nah, kira-kira grafiknya itu akan bentuk seperti ini untuk interaksi dua populasi dengan asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, jumlah populasinya akan berosilasi. Kita dapat menghitung jumlah populasi dalam selama waktu satu periode dengan memandang kasus T sama dengan T1, di mana ST0 sama dengan ST1. Jadi ini itu adalah interval di mana populasinya sama. Artinya interval dalam satu periode. Maka ruas kiri dalam persamaan sebelumnya menjadi 0. Jadi di sini persamaannya, jadi 0 yang di kiri, 0 sama dengan minus KT tambah I integral FT dt. Dan dengan menyelesaikannya, kita akhirnya mendapatkan seperti dari T0 ke T0 plus T, FT dt sama dengan K per I. Ini adalah persamaan solusi umum persamaan diferensialnya. Dan kita punya satu parameter, yaitu seperti. Kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial mangsa, df per dt sama dengan AF kurang BSF, yang sudah dijelaskan tadi, dengan cara yang sama. Sehingga kita juga akan mendapatkan persamaan diferensial kedua ini yang bentuknya mirip dengan solusi yang pertama tadi, yaitu seperti integral dari T0 ke T0 tambah T, ST dt sama dengan A per B. Karena persamaannya orde 1, kita memperoleh solusi minimum dengan satu variabel, yaitu waktu T. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal aplikasi. Diberikan soal sebagai berikut. Suatu kelompok tikus di Depok hidup dalam daerah yang tertutup, bebas dari gangguan luar, dan dengan makanan yang cukup. Faktor yang menghambat pertumbuhan populasinya adalah tempat. Dari penyelidikan, ternyata terdapat angka kematian 2% per hari dari 20.000 ekor tikus. Populasi tikus berkurang dengan laju sebanding dengan jumlah populasi saat itu. Tentukan populasi tikus dalam 2 hari. Berikut adalah pembahasannya. Diketahui bahwa jika laju kematian tikus sebanding dengan populasi tikus yang ada, dan terjadi kematian yang konstan terhadap tikus, maka dapat dibuat model matematika menjadi turunan M terhadap waktu, di mana M adalah populasi tikus, sama dengan min K kali M. Dengan laju kematian tikus diketahui di soal, yaitu 2%, sehingga min 2 per 100, dikali populasi tikus awal, yaitu 20.000, yang dimana dinotasikan dengan M0. Maka persamaan dapat ditulis, turunan M terhadap waktu sama dengan laju kematian tikus, yaitu min 2 per 100 kali 20.000. Didapatkan turunan M terhadap waktu, yaitu min 400. Kemudian kita integralkan kedua sisi dengan waktu, yaitu dengan batas T0 dan T1. Ditanya di soal adalah populasi tikus dalam 2 hari, sehingga T1 sama dengan 2 dan T0-nya sama dengan 0. Kemudian kita integralkan sehingga didapatkan sebagai berikut. Kemudian kita mendapatkan populasi tikus dalam 2 hari yang dinotasikan dengan M2 adalah 19.200 ekor. Demikian hasil presentasi dari kami, semoga hasilnya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Selamat siang.